Pernah nggak sih kalian itu melihat dua titik dan satu garis melengkung? Tiba-tiba saja kalian itu menyadari bahwa dua titik dan satu garis melengkung tadi itu menyerupai wajah yang tersenyum. Atau kalian dan teman kalian itu pernah melihat gambar yang sama, tapi hasilnya itu berbeda. Fenomena sederhana ini menunjukkan satu hal, bahwa pikiran kita tidak hanya melihat potongan-potongan kecil, tetapi langsung menangkap keseluruhan. Selamat datang di video tentang teori Quetzal, sebuah pendekatan psikologi yang menjelaskan bagaimana otak membentuk makna dari apa yang kita lihat. Nah, pada abad ke-20 ada 3 tokoh, yaitu Max Wegner, Wolfgang Kahler, dan Kurt Koffka, yang merasa ada yang kurang dari pendekatan psikologi saat itu. Psikologi terlalu sibuk memecahkan perilaku menjadi bagian-bagian kecil tanpa melihat hubungan di antaranya. Karena itu, mereka memperkenalkan gagasan baru yang kuat yang memiliki arti bahasa Inggris, "The world is greater than the sum of parts", yang memiliki arti keseluruhan jauh lebih bermakna daripada sekedar mengumpulkan potongan-potongan kecil. Kata Gestalt memiliki arti sebuah bentuk konfigurasi dan juga keseluruhan yang utuh. Dalam pandangan Gestalt, otak kita bukanlah penerima yang pasif, melainkan otak kita adalah sebuah organisir yang aktif yang menyatukan berbagai elemen visual hingga menjadi satu pola yang bermakna. Oleh karena itu, kita tidak hanya bisa melihat, namun kita juga akan menginterpretasikan. Untuk memahami bagaimana otak kita menyusun persepsi, Gestalt memiliki 5 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah similarity atau sebuah kesamaan, yang dimana benda-benda ini terlihat mirip dalam bentuknya, yang pasti otomatis kita anggap dalam satu kelompok yang sama. Yang kedua, ada proximity atau kedekatan. Objek ini letaknya saling berdekatan, yang dipersepsi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada closure atau penutupan, di mana otak kita akan saling melengkapi sebuah bentuk yang tidak sempurna, seperti contoh, garis yang terputus-putus, tetapi kita akan melihatnya sebagai satu gambar yang utuh. Keempat, ada continuity atau kontinuitas. Dalam prinsip ini, kita akan mengikuti pola garis yang saling berkesinambungan, bukan garis yang terputus-putus. Dan yang terakhir atau kelima, ada figure ground atau figura dan latar, di mana otak kita akan selalu memilih apa yang menjadi objek utama dan apa yang akan menjadi latar belakang. Karena itulah, setiap bentuk akan berubah-ubah tergantung pada fokus kita masing-masing. Prinsip Gestalt ternyata banyak digunakan dalam kehidupan modern ini loh. Misalnya, dalam logo perusahaan, seperti logo Adidas yang menggunakan prinsip kesamaan dan penutupan agar lebih mudah dikenali. Yang kedua, dalam tampilan UI desain grafis, di mana tata letak tombol yang berdekatan memberi sinyal bahwa fungsinya sangat saling berkaitan. Yang ketiga, dalam rambut jalan, bentuknya yang sederhana membuat kita dapat dipersepsi secara keseluruhan dalam waktu singkat. Ada juga nih fotografi hingga desain grafis yang dimana teknik figur groundnya membuat objek semakin menonjol. Jadi, tanpa kita sadari, otak kita terus berjalan, mengelompokkan, menyusun, hingga mencari pola yang paling bermakna. Besar di banyak bidang, bukan hanya dalam persepsi visual saja, tapi juga psikologi kognitif, pemecahan masalah, teori Gestalt, hingga kecerdasan buatan dan desain sistem visual. Tentu saja, teori Quetzal ini memiliki keterbatasan. Sebagian peneliti menilai pendekatannya masih terlalu fokus pada prinsip visual dan belum sepenuhnya didukung data neurologis pada masa awal. Namun, pengaruhnya terhadap perkembangan psikologi modern tetap sangat besar.
Teori Gestalt mengajarkan kita bahwa otak manusia selalu berusaha menyusun dunia yang kompleks menjadi sesuatu yang utuh dan bermakna. Nah, itu tadi materi pembelajaran dari teori Gestalt yang kelompok kita bawakan, teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.